Ini dia pelaku siswa ledakan di SMA 72. Motifnya karena saya dibully. Saya rakit babnya sendiri. Loh, kok bisa? Jadi breaking news ya guys ya. Kemarin ada ledakan di sekolah kita di Indonesia. Wah, ini mirip banget yang seperti di luar negeri guys. Kalian tahu kan kalau berita di luar negeri ada anak diem-diem, merenung gitu, pendiam gitu. Tiba-tiba besoknya dia nembak-nembakin teman-temannya di sekolah. Ini mirip banget guys. Karena di SMA 72 kemarin ya, ada kasus yang seperti ini, tapi bukan tembak-tembakan, tapi duar-duaran guys. Waduh. Katanya siswa ini merasa dibully sama teman-temannya dan dia membalas dendam dengan cara lempar bab. Nah, kita pakai kata bab ya gitu. Untuk melampiaskan rasa dendam dibulinya guys. Waduh. Kok dia bisa dapat bab ini dari mana ya? Bam ini dari mana ya dia dapat bam ya? Kejadian ini terjadi di masjid ya, di sekolah. Itu ada 2 ledakan gitu yang terjadi di jam sekitar 12 siang gitu. Ini tepat saat murid-murid itu lagi sholat Jumat. Lalu fakta yang kedua adalah korban itu sekitar ada 55 korban itu luka berat sampai luka ringan. Itu kasihan banget sih. Juga pelaku ternyata adalah siswa dari sekolah tersebut yang diduga korban bullying menurut dia ya gitu ya. Terus yang kemudian ada ditemuin juga airsoft gun ya, itu mainan-mainan senjata itu yang ada nama pelaku-pelaku teror dari seluruh dunia. Wah, ngeri banget. Apakah dia terinspirasi? Nah, kita cari-cari ya. Namanya sampai sekarang ini belum disebutin. Pelaku ini kabarnya kelas 2 SMA guys. Tapi dari teman-temannya guys, pelaku ini katanya suka menyendiri itu dari kelas 11 gitu. Jadi kelas 12 dia udah melakukan teror ini, kelas 11 dia suka menyendiri gitu, nggak punya teman, atau mungkin memang dia suka menyendiri, bukan diasingkan gitu ya. Makanya orang-orang menduga dia adalah korban bullying. Tapi menurutku bukan korban bullying ya, karena memang dia agak aneh aja. Nggak cuman itu, pelaku juga suka mengkoleksi gambar-gambar simbol-simbol militan ekstrim guys, seperti bendera Amerika Serikat, tulisan natural selection, suka nonton perang-perangan juga katanya guys. Masalahnya si pelaku ini dapat bam ini dari mana? Nah, ternyata kabarnya sih ini adalah bam rakitan, bam molotov dan bam baterai gitu ya. Masalahnya kan ini anak SMA dapat dari mana sih? Apakah dia ngerakit sendiri? Nah, ini pertanyaan kita kan. Kalau Lesko curiga-curiganya dia ini antara ngerakit sendiri karena saking pinternya tuh, atau saking on-nya dia dikasih sama orang, dan orang ini adalah cenderung-cenderung kelompok tanda kutip terorisme yang mungkin di masa depan akan melakukan serangan-serangan besar guys. Jadi dia ngetes ke anak-anak SMA ini, bisa nggak anak-anak SMA ini dicuci otaknya guys. Kita harus tanya sama pelaku bom Bali ini. Siapa namanya, Imam Samudra ya, atau Amrozi itu masih hidup apa enggak dia? Sosoknya seperti apa sih? Emang suka mahal begitu aja sih kak. Hal yang kayak orang Ekstrim gitu ya? ekstrim gitu dia suka mungkin dia. Kalau spekulasi sekarang kan senjatanya bukan senjata asli, senjata shotgun. Cuman yang dipermasalahin itu di tulisannya. Di tulisan senjata itu banyak tulisan-tulisan yang gimana ya? Nggak seharusnya di situ gitu loh. Kayak ada misalnya tahun berapa ada pelaku teroris itu ditulis namanya di situ. Pelaku teroris yang nembak-nembak masjid. Ditulis. Jadi mungkin itu kayak gimana ya, hasrat dia aja sih, inspirasi dia buat ngelakuin ini. Dia suka nonton video yang gimana ya, istilahnya kayak gore gitu kak. Gore. Orang yang seperti dibunuh atau gimana. Itu temennya dia emang taunya kayak gitu. Ya, tadi juga isu-isunya dia sempat pulang dulu juga kak. Dia sempat izin pulang sekolah. Habis itu antara dia izin atau enggak emang loncat pagar kak. Oh berarti rumahnya di daerah situ? Nggak tahu rumahnya daerah situ atau emang dia udah siapin alatnya di situ ya kak, atau ya emang dia bawa dari pagi, itu kan saya masih nggak tahu juga ya. Berarti pas kejadian tuh udah bener-bener dia nggak ada di TKP, nggak kelihatan sama sekali. Nggak ada. Teman-teman kelasnya pun kayak ada beberapa yang bilang kalau dia tuh emang udah hilang. Dia kelas berapa sih? Kelas 12 apa saya nggak tahu. Cuma ada Kelas 12. Waduh, itu guys salah satu dari saksi guys gitu. Jadi si pelaku nih sempat dia pulang ya, minta izin dia pulang gitu. Nah, curiganya dia pulang ini ngambil peralatan. Masalahnya peralatannya ini di rumahnya dia, atau dia udah siapin di suatu tempat gitu, atau dikasih orang gitu. Karena kasus perundungan ini, menurut Lesko untuk seseorang yang tanda kutip ya dibully, itu terlalu banyak masanya guys. Nah, entahkah dia terinspirasi dengan yang di luar negeri, karena kalau Let's Go pikirannya kita dibully sama satu orang atau 2 orang gitu, kita akan fokus ke 2 orang itu aja. Gimana caranya kita pengen membalas dendam ke 2 orang itu aja. Kalau dia menggunakan bam ya, bam yang bisa menyakiti banyak orang, nah itu bukan korban pembulian sih menurut Let's Go ya, tapi lebih tepatnya korban
pencucian otak gitu. Nah, jadi kalau dia orangnya pendiam, dia suka nonton film-film yang gore-gore gitu kan, yang kejam-kejam gitu, apalagi tentang teroris-teroris itu gitu. Kemungkinan dia di chatnya dia punya WhatsApp group atau dia punya Discord. Anak-anak SMA sekarang kan punya Discord. Pasti dia punya komunitas yang apa sih maksud dari mereka ini? Kenapa mereka ngebam masjid gitu, dikasih tahu lah penjelasannya. Karena kalau kalian lihat ya di sini di senjatanya tuh ya ada banyak tulisan-tulisan gitu. Seperti For Agartha gitu. For Agartha, Lisku baru tahu nih. Kalau Lisku cari di For Agartha itu digunakan sebagai tempat rahasia atau dunia lain gitu, atau markas peradaban misterius gitu. Di senjatanya ada For Agartha. Juga ada nama-nama teroris-teroris besar ya gitu, seperti Branton Taran, Alexander B. Sotnit. Itu katanya pelaku penyerangan di Masjid New Zealand sama di Kanada. Terus ada Luca Traini gitu, pelaku penembakan bermotif rasisme dan neo-Nazi Italia pada tahun 2018. Tapi sekarang katanya pelaku juga terluka dan dalam perawatan di rumah sakit, guys. Masalahnya kan dia menggunakan bom baterai ini ya. Lalu saya mencari nih, gimana caranya pelaku ini mendapatkan bom ya gitu. Yang pertama mungkin dirakit, bom Molotov ya. Molotov kan kita bisa rakit sendiri ya, itu kan gampang ya gitu. Modal bensin doang sama botol kaca itu. Kalau bom rakitan baterai ini berarti beli baterai dan pakai sumbu, nah nggak ngerti juga Lisku ya. Tapi untuk anak usianya dia berarti dia prepare banyak banget, rakit-rakit di rumah kan, mungkin orang tuanya lihat, nak kamu buat apa tuh? Ini buat prakarya sekolah mah gitu, buat tugas kelompok, ini baterai tanam, aku rakit-rakit, bisa nyalain mesin robot di sekolah. Nah, itu kamu senjata laras panjang itu buat apa? Nah, ini aku ikut ekskul airsoft gun namanya. Bisa jadi kan ya bohong-bohongin orang tua ya itu. Ini korban pembulian, masalahnya nama-nama pelaku teror yang dia tulis di senjata mainannya itu adalah teroris asli guys gitu. Berkaitan dengan rasisme. Kalau tentang pembulian, kemungkinannya yang pertama dia adalah akan bundir gitu yang pertama. Yang kedua dia akan menargetkan satu orang yang paling parah. Maksudnya siapa nih? Siswa yang dia ngebully dia gitu. Dia akan menargetkan orang ini harus paling parah di antara orang lainnya. Mungkin seperti itu ya gitu. Karena kita dendamnya sama perorangan ya. Mungkin dia akan menyakiti orang lain, tapi dia akan memastikan pembuli ini mendapatkan luka paling parah gitu. Entah bamnya dia tiba-tiba masukin ke tas pembuli, motor atau mobil dari pembulinya dibam. Nah, ini nggak tahu juga ya gitu. Jadi akan memastikan, menurut diskusi generalnya sang pelaku bully ini akan dipastikan menerima penderitaan paling sakit gitu. Nah, masalahnya sekarang adalah kepolisian harus menyelidiki nih. Ini anak ini dicuci otak sama siapa? Nah, masalahnya anak ini masih SMA dan anak SMA itu pelajar itu kan harusnya punya rasa takut yang terbatas ya gitu. Sekarang dia sampai berani melakukan hal ini harus dicari siapa dan kenapa dia bisa di brainwash. Kalau enggak, lama-lama kelompok ini akan membantu kelompok-kelompok teroris lainnya untuk cara kita berhasil nih. Ini udah ada contohnya di SMA 72 nih. Kita berhasil membrainwash satu orang untuk melaksanakan tindakan teroris gitu. Bayangkan mulai dari SMA, nanti SMP, nanti anak SD. Wah, ini berbahaya guys. Kita harus tahu metode apa yang diberikan sehingga dia bisa terbrainwash untuk melakukan tindakan kejahatan. Kalau kita berpikir ini karena dia sering nonton film, dia sering ekstrim, atau mungkin tanda kutip dia ada kelainan psikopat gitu. Tapi tindakannya secara terang-terangan untuk ngebam sekolah di saat sholat Jumat, ini berkaitan dengan rasisme ya mungkin ya dugaannya ya. Ini pasti ada orang yang nyuruh guys, menurut Let's ya. Ini pasti ada orang yang nyuruh atau ada orang yang membrainwash orang ini mungkin jauh, dia berkomunikasi lewat suatu komunitas Discord atau apapun yang bikin anak SMA kelas 12 ini melakukan tindakan se-ekstrim ini guys. Waduh. Effort loh dia. Kalau memang dia yang beli sendiri ya, dia effort beli baterai, dia effort beli bahan-bahan kan, bahkan airsoft gun itu kan mahal ya menurut Lisku ya itu. Karena Lisku waktu saya kuliah juga sempat mau nyoba airsoft gun tapi karena mahal nggak jadi. Jadi kayaknya ini anak berduit nih gitu. Kalau memang nggak berduit berarti udah disiapin nih sama orang yang memang ada belakang di kelompok ini. Soalnya kejadiannya sekarang aneh-aneh guys. Anak SMA di brainwash jadi pelaku ngebam. ADP, ada Daru Pengarungan yang diplomat kita dililit lakban gitu. Maksudnya ini kan kejadian-kejadian ini udah mendekati musim teroris, bukan musim ya, masa-masa terorisme gitu. Kalian ini kan seperti petunjuk-petunjuk ya gitu. Kalian harusnya pemerintah kan berpikir ya, kenapa setahun belakangan ini kasus-kasus ini keterkaitan tentang teroris gitu.
diplomat yang dililit lakban, sekarang ada kejadian BAM. Ini bahaya banget ya guys. Nah itu dia guys, tentang pelaku ini. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Ini breaking news ya, let's go sampein singkat aja supaya kita waspada dan mulai cek-cek deh anak-anak SMA atau teman-teman kalian, apakah ada indikasi dia lagi menyendiri, dia diem-diem gitu. Tiba-tiba di laptop nonton 30 SPKI ini. Ini kayak bahaya juga nih. Kalau ada anak yang diem-diem langsung rangkul aja guys. Kamu diem-diem baik, nongkrong sama kita yuk gitu. Nah, gitu. Harus hati-hati guys. Kalau diem-diem ngebam nanti. Waduh. Pokoknya jangan sampai ada teman-teman yang dibully atau yang diem-diem lah. Kalau diem-diem sendirian nih langsung rangkul aja lah. Demi apa? Walaupun kalian nggak suka sama anak ini ya, demi keselamatan kita guys. Takutnya diem-diem dicuci otak dia. Waduh. Itu yang saya sampaikan. Thank you banget atas yang udah nonton. Kita sampein support di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye.